Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati. Kali ini dalam topik ngebahas soal yuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas permasalahan terkait dengan jarak titik ke titik. Baik, langsung saja saya tunjukkan untuk permasalahannya. Perhatikan dengan baik permasalahannya. Di sini dipunyai sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 4 akar 2 cm. Dan di sini kita diminta untuk menentukan yang pertama jarak A ke D, yang kedua jarak A ke H, yang ketiga jarak H ke F, yang keempat jarak A ke G, yang kelima jarak D ke F, yang keenam jarak A ke titik tengah bidang EFGH, yang ketujuh jarak D ke titik tengah ADEH, kedelapan jarak dari H ke titik tengah EF, 9 jarak E ke titik tengah DC, dan 10 jarak A ke titik tengah HD. Kita akan mencoba menyelesaikan 10 pertanyaan tersebut. Baik, kita langsung bahas sama-sama. Perhatikan kubusnya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, saya coba ingatkan kembali. Ingat ya, jarak dua titik itu merupakan panjang dari ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Baik, kita lanjutkan langsung ke nomor 1. Jarak A ke D. Jarak titik A ke titik D, maka jarak itu merupakan ruas garis yang dihubungkan dari titik A ke titik D. Inilah ruas garisnya. Jadi di sini jarak A ke D diwakili oleh garis AD. Setelah kita perhatikan di sini, ternyata ruas garis AD ini merupakan rusuk kubus ABCDEFGH. Maka AD-nya dapat kita tuliskan panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu jarak A ke H. Kita perhatikan di sini, kita buat lagi ruas garisnya yang menghubungkan dua titik tadi. Maka jarak A ke H itu diwakili oleh garis AH. Berapakah panjangnya? Kita lihat di situ. AH ini ternyata merupakan diagonal sisi kubus. Maka AH sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika sebuah rusuk kubus panjangnya adalah A cm, maka diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Dan diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Karena AH itu berarti merupakan diagonal sisi, maka sesuai dengan konsepnya ini, kita tuliskan A akar 2, di mana A-nya di sini adalah 4 akar 2. Ini A-nya ya, A akar 2, berarti kita kalikan lagi dengan akar 2, maka diperolehlah nilai 8 cm. Berikutnya kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu jarak H ke F. Kita hubungkan lagi titiknya. Maka jarak H ke F diwakili oleh ruas garis HF. Kita perhatikan di sini, ternyata HF-nya itu juga merupakan salah satu dari diagonal sisi kubus ABCDEFGH. Maka bisa kita tuliskan HF-nya juga sama ya dengan AH, yaitu 8 cm. Berikutnya untuk jarak A ke G. Kita hubungkan lagi garisnya. A ke G ini ternyata merupakan diagonal ruang dari kubus tersebut. Sehingga di sini kita punya rumus A akar 3. Jika A-nya adalah rusuk, maka di sini jarak A ke G yang diwakili oleh ruas garis AG adalah A akar 3. A-nya adalah 4 akar 2 kalikan dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6 cm. Lanjut ke nomor 5. Jarak D ke F. Jarak D ke F. Oh, ternyata ini juga merupakan diagonal ruang. Maka jarak D ke F yang diwakili oleh ruas garis DF panjangnya sama dengan AG, yaitu 4 akar 6 cm. Baik, 5 soal sudah terjawab. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jarak E ke titik tengah bidang EFGH. Berarti kita harus cari titik tengahnya dulu ya. Kita hubungkan EG dan juga HF sehingga berpotongan di satu titik. Kita namakan titiknya misalkan dengan titik O. Kita buat di situ.
Maka jarak A ke titik tengah bidang EFGH itu diwakili oleh garis AO. Ini kita tuliskan AO ya. Nah, kalau untuk AO ini kita perhatikan apakah itu merupakan diagonal sisi? Bukan ya. Diagonal ruang juga bukan. Jadi di sini karena AO bukan merupakan keduanya, maka AO kita cari dengan menggunakan segitiga bantuan. Segitiga mana yang kita gunakan? Silahkan coba cari, bebas sebenarnya. Hanya saja silahkan kalian cari yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami. Di sini saya akan menggunakan segitiga siku-siku sebagai segitiga bantuan, yaitu segitiga AEO. Saya keluarkan di sini AEO, di mana siku-sikunya adalah di E. Tahu ya kenapa posisi siku-sikunya di E? Perhatikan, segitiga AEO itu kan terletak pada bidang AEGC. Padahal AEGC itu merupakan sebuah persegi panjang, di mana semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Jadi jelas di sini sudut E-nya juga sudut siku-siku. Kita tuliskan ukuran-ukurannya. AE berapa di situ? AE merupakan rusuk kubus, sehingga panjangnya adalah 4/2. EO merupakan setengahnya dari diagonal sisi. Tadi kita sudah mencari ya, diagonal sisinya itu adalah 8 cm. Maka EO-nya adalah 4 cm. Baik, sekarang kita cari EO-nya dengan menggunakan Pythagoras ya. Boleh pakai Pythagoras, tapi di sini saya akan mencoba menggunakan tips untuk menghitung lebih cepat. Yaitu kita lihat di sini 4-nya sudah sama ya. 4-nya sudah sama ya. Maka bisa kita tuliskan, karena yang ditanyakan adalah sisi miring, jadi bisa kita tuliskan dengan 4/1 plus 2. 1 dari mana? 4 itu kan sama aja 4 kali 1, atau 4/1. Nah, satunya dari sini. Jadi ketemu nilai AO-nya adalah 4/3 cm. Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 7, yaitu jarak B ke titik tengah ADEH. B ke ADEH. Nah, kita buat dulu titik tengahnya untuk ADEH dengan cara yang sama seperti tadi. Titiknya ketemu ya. Kita berikan nama dulu. Misalkan titiknya adalah titik T. Maka di sini jarak B ke titik tengah ADEH diwakili oleh garis BP. Sama seperti tadi, kita butuh segitiga bantuan. Segitiga bantuannya adalah yang saya pilih adalah segitiga BAP. Saya coba buat seperti ini. BAP, di mana posisi siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di A. Dengan penjelasan yang sama seperti tadi ya. Kemudian kita tuliskan dulu panjang sisinya di sini. AB-nya berapa? AB adalah 4/2. AP merupakan setengah dari diagonal sisi, berarti 4 cm. Maka PB dapat dicari dengan Pythagoras atau dengan konsep tadi ya, yaitu 4/1 plus 2. Nah, jadi jawabannya adalah 4/3 cm. Lanjut ke nomor 8. Jarak dari H ke titik tengah EF. Berarti kita bikin dulu titik tengah EF-nya. Saya hapus dulu yang sudah tidak digunakan. Kita buat dulu titik tengah EF-nya. Nah, seperti ini. Saya coba berikan nama, tadi sudah P ya, sekarang coba S boleh. Nah, di sini titik S-nya. Jarak H ke titik tengah EF berarti tinggal kita hubungkan saja antara H dengan S tadi. Seperti ini. Maka HF-nya dapat kita cari dengan menggunakan konsep segitiga lagi. Saya pilih segitiga apa ya di sini? Oke, saya pilih segitiganya adalah HES. HES. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di E. Loh, kelihatannya kan di sini lancip. Kenapa dianggap siku-siku? Ingat, dalam bentuk ruang 3 atau dimensi 3,
maka kalian jangan tertipu oleh penglihatan kita. Jadi jangan sampai tertipu dengan penglihatan kita ya, tapi perhatikan konsepnya bahwa kubus itu kan sebenarnya tersusun oleh persegi-persegi ya. Jadi LFGH ini walaupun kelihatannya adalah jajar ganjang, padahal di sini nyatanya adalah merupakan persegi. Ya, baik, kembali ke sini. HEF, kita tuliskan ukuran-ukurannya. EF merupakan setengah dari rusuk. Berarti setengahnya 4 akar 2 adalah 2 akar 2. HE merupakan rusuk kubus. Berarti kita tuliskan juga di sini 4 akar 2. HF bisa dicari dengan Pitagoras ya, atau saya masih mau menerapkan hitungan seperti tadi. Kita lihat di sini. Untuk yang bilangan bulatnya masih berbeda ya. Kita coba samakan untuk 4 akar 2. Berarti bisa kita tuliskan dengan 2 kali 2 akar 2. Yang berarti bisa kita tanda lagi. 2 itu kan sama aja dengan akar 4. Nah, seperti ini. Jadi 2 akar 8. Berikutnya di sini 2 akar 2. Nah, yang satunya adalah 2 akar 2. Maka HF-nya dapat dicari dengan, kita lihat. Ini kan sama nih. Jadi nanti HF-nya dapat dicari dari 2 akar 8 ditambah 2. Jadi panjang HF adalah 2 akar 10 cm. Berikutnya, yang ke-9 adalah jarak E ke titik tengah DC. Masih sama prosesnya. Kita buat dulu titik tengah DC-nya. Kita buat dulu titik tengah DC. Kemudian jarak E ke tengah-tengah DC itu adalah E ke titik tersebut. Misalkan titiknya adalah titik T. Nah, sekarang kita hitung panjang dari ruas garis ET. Kira-kira kita mau menggunakan segitiga bantuan yang mana ini? Ya, betul. Kita tarik di sini nih garisnya. Nah, jadi terbentuklah sebuah segitiga, yaitu segitiga EAT. Kita buat di sini. EAT. Yang jelas siku-sikunya ada di A. Kita tuliskan ukurannya. AE itu merupakan rusuk kubus. Jadi bisa dituliskan dengan 4 akar 2. AT di sini kita bisa hitung ya. AT harus dicari dulu nih. Saya tuliskan di sini ya AT. Saya buat segitiga bantuannya, yaitu segitiga bantuan ADT. Siku-siku seperti ini, dimana AD-nya adalah 4 akar 2, DT-nya adalah 2 akar 2. Oh, ternyata ini sisi-sisinya sama dengan segitiga HLS tadi. Sehingga kita lihat 4 akar 2 dengan 2 akar 2 ini sama ya. Berarti AT sama aja panjangnya dengan HS, yaitu 2 akar 10. Jadi AT-nya berapa? Kita hitung lagi. ET berarti bisa kita tuliskan dengan, nah di sini kita tinggal coba terapkan ya yang seperti tadi. 4 akar 2-nya bisa kita ubah jadi 2 kali 2 akar 2 atau 2 akar 4 kali akar 2, yang berarti 2 akar 8. Nah di sini 2 akar 10, di sini 2 akar 8, maka ET dapat dituliskan dengan 2 akar 8 ditambah 10. 2 akar 18 masih bisa dipecah ya 18-nya. 9 kali 2. Akar 9 kan 3. 3 kali 2 berarti 6 akar 2. Jadi di sini ET-nya bisa kita tuliskan. Panjang ET adalah 6 akar 2 cm. Kita lanjutkan untuk nomor 10.
jarak E ke titik tengah HD. E ke titik tengah HD kita buat di sini titiknya. Sebelumnya saya hapus dulu yang sudah tidak digunakan. Ya. Nah, di sini kita tarik garis A ke tengah-tengah HD. Seperti ini. A ke HD, kita langsung saja tuliskan di sini ya. Berarti saya gunakan segitiga ADR misalkan. Nah, siku-sikunya di mana? Di D. Kita tuliskan DR itu berapa? Setengah rusuk 2 akar 2. AD adalah rusuk 4 akar 2. Sehingga AR sama ya dengan HS. Lihat perbandingan ininya, lihat panjang sisinya 4 akar 2 dengan 2 akar 2. Maka tanpa perlu kita hitung, kita bisa menentukan nilainya adalah HS. Mana HS tadi? Oh ya, ini 2 akar 10 ya. Jadi AR nya itu adalah 2 akar 10 cm. Baik, 10 nomor sudah kita selesaikan. Silakan untuk memperlancar perhitungan kalian coba praktekkan lagi. Kemudian, kalau memang kalian pengen tahu proses mengerjakan ini tadi itu sebenarnya seperti apa sih? Kalian bisa lihat di channel ini, yaitu di bagian tips, yaitu untuk materi menemukan panjang rusuk dari sebuah segitiga jika diketahui panjang dua sisi yang lainnya. Terima kasih untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.